melihat ketegangan yang terus terjadi antara Ukraina dan Rusia akhir-akhir ini, tentu menjadi pusat perhatian bagi negara lain seperti Amerika Serikat. Bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, selain meminta bantuan dari negara lain seperti Amerika dan NATO, mereka tentu juga harus mengembangkan persenjataan sendiri, baik itu senjata berat atau ringan. Salah satunya adalah dengan dimulainya pengembangan sebuah persenjataan baru untuk memperkuat pasukan infanterinya. Senjata yang dimaksud adalah M4WAC-47. Ia adalah senapan serbu baru yang dirancang dengan menggunakan desain dan teknologi dari senapan serbu M4 yang dikombinasikan dengan amunisi AKM Rusia. Sehingga, jika nantinya Ukraina sudah sepenuhnya menjadi anggota NATO, mereka bisa berpindah menggunakan amunisi 5,56 x 45 mm tanpa ada masalah. Awal mula pembangunan senapan serbu WAC-47 sudah dimulai pada awal tahun 2017. Gagasan proyek perancangannya dimaksudkan untuk menggantikan senjata legendaris AKM dan AK-74 yang sudah digunakan pasukan militer Ukraina. Proses pengembangannya sendiri juga melibatkan campur tangan dari Amerika sebagai backup utama dalam memuluskan niatannya bergabung dengan aliansi NATO. Berdasarkan kerjasama yang terus terjalin, akhirnya pabrik persenjataan Okroboronprom Ukraina mengerjakan proyek baru senapannya dengan menggandeng perusahaan Aeroscraft yang berbasis di Amerika, dengan tujuan mendesain sebuah senapan baru yang cocok untuk digunakan oleh pasukan infanteri Ukraina. Karena militer Ukraina sudah lama menggunakan senjata buatan dari Rusia, sehingga membuat kebanyakan prajurit susah untuk beradaptasi menggunakan senjata murni dari NATO dengan menggunakan amunisi yang berbeda. Akibatnya, membuat kedua pabrikan harus mencari cara agar senapan barunya tersebut dapat dengan mudah diterima oleh pihak militer sehingga beradaptasi lebih cepat. Setelah diskusi cukup matang, akhirnya versi final senjata ini dirancang dengan menggunakan teknologi yang dimiliki senapan serbu M4 dengan kombinasi dari Kalashnikov agar bisa memuat amunisi dari AKM. Langkah simbolis yang signifikan lewat Aeroscraft ini menandai masuknya Ukraina ke lingkup pengaruh Amerika dalam menentang kebijakan Rusia. Pernyataan tersebut sangat mirip seperti yang dikatakan oleh CEO Aeroscraft selama kunjungannya ke Kiev, Ukraina. Ia dengan tegas mengatakan, ketika Anda melihat seorang tentara Ukraina dengan senjata NATO di tangannya, itu merupakan pesan politik yang kuat terhadap Rusia. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan niat dari Aeroscraft, di mana mereka mempertimbangkan strategi simbiosis mutualisme jangka panjang Ukraina bersama aliansi, tentunya untuk membangun sebuah sistem senjata khusus yang dapat dengan mudah diganti menggunakan amunisi murni dari NATO ketika nantinya Ukraina sudah siap sepenuhnya untuk beradaptasi dengan keanggotaan. Atas dasar itu, akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2017 lahirlah senjata baru yang disebut sebagai M4WAC-47. Secara dimensi, senapan serbu berbobot 3,4 kg ini memiliki panjang keseluruhan 850 mm dalam posisi full extended, dan dalam posisi popor diperpendek panjangnya berkurang menjadi 780 mm. WAC-47 merupakan senjata api selektif yang dioperasikan menggunakan gas, yakni dengan memanfaatkan sistem gas direct impeachment. Sistem pengoperasian ini sama seperti yang digunakan senapan serbu AR-15 versi awal. Prinsip kerjanya yaitu gas propelan hasil ledakan dialirkan melalui lubang kecil di bagian atas laras, di mana ledakan tersebut dialirkan secara langsung menuju receiver, dan sangat berbeda dari mekanisme senjata AKM yang menggunakan sistem piston langkah panjang. Senapan ini menggunakan mekanisme tembakan tipe palu dan dihubungkan melalui pin penembak yang berada di dalam ball carrier untuk memicu ledakan peluru. Kemudian untuk bagian triggernya sendiri terhubung langsung dengan saklar mode tembakan ambidextrous yang berada di atas handle. Saklar tersebut memiliki 3 mode tembakan, diantaranya yakni mode safe, mode semi otomatis, dan mode full otomatis. Untuk amunisinya, WAC-47 versi standar menggunakan jenis amunisi M43 kaliber 7,62 x 39 mm standar Soviet atau Rusia.
Tetapi ia didesain sedemikian rupa agar nantinya bisa menggunakan amunisi NATO kaliber 5,56 x 45 mm dengan mudah. Bahkan pihak pabrikan juga berencana untuk mengadaptasinya menggunakan amunisi 458 Sokom dan 6,8 SPC2. Sedangkan untuk sistem reload amunisi, pelurunya dapat dimuat dalam magazin kotak berkapasitas 30 butir peluru. Dengan amunisi standar Soviet, ia mampu menembakkan peluru sebanyak 850 butir per menitnya dan mampu memuntahkan proyektil berkecepatan 900 meter per detik. Sedangkan jarak efektif yang diperolehnya berada di range 400 sampai 800 meter. Senapan ini juga sudah dilengkapi dengan Rail Integrated System atau RIS, sehingga mendukung banyak aksesoris tambahan untuk menunjang penggunaan berbagai misi. Karena konstruksi awalnya dirancang sebagai senjata moduler, senapan ini memiliki 4 pilihan laras untuk mendukung berbagai peran yang berbeda, yakni laras pendek dengan pilihan panjang 260 mm dan 290 mm, laras medium 370 mm, dan yang terakhir laras panjang berukuran 600 mm. Laras tersebut dapat diganti dengan waktu yang cepat, tak lebih dari 20 detik saja. Desain larasnya juga diselimuti dengan cover berongga layaknya senapan serbu modern. Fitur ini berfungsi untuk memudahkan proses pendinginan barel secara cepat, khususnya agar tidak terjadi overheat ketika ia memuntahkan proyektil dalam mode tembakan full otomatis. Meskipun senapan baru ini sudah mulai memasuki layanan pada tahun 2018, tetapi sementara ini hanya sebagian pasukan elit Ukraina yang sudah mulai mengadopsinya. Penggunaannya masih sangat terbatas karena memang senapan ini memiliki harga yang tidak murah. Selain itu, jika Angkatan Darat Ukraina resmi menggunakan WAC-47 sepenuhnya, maka mereka harus merubah seluruh prosedur pengoperasian maupun perawatan senjata di kesatuan militernya. Karena pada umumnya, senjata yang menggunakan mekanisme direct impeachment turunan dari M4 terkenal dengan durability-nya yang lemah dan membutuhkan proses pembersihan maupun perawatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan senjata badak Kalashnikov. Apalagi jika ia menggunakan amunisi Soviet yang lebih bertenaga. Jika perbulan sisa ledakan peluru tidak diperhatikan pembersihannya, maka tinggal menunggu waktu kotoran tersebut menyumbat jalur mekanisme dan membuat senjata macet. Dan untuk pembuktiannya di lapangan yang lebih valid, kita tinggal lihat saja saat terjadi kemungkinan terburuk antara Ukraina dan Rusia. Nah, itulah tadi sedikit ulasan mengenai senapan serbu WAC-47. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam M2 Rifle.